Ciri makhluk yang mulia itu melakukan kebaikan cuma dua dasarnya. Satu cinta, yang kedua sadar kalau dia datang ke semesta ini direncanakan oleh sang pemilik semesta yang maha cinta, yang Rahman dan Rahim, dan tugas kita datang ke sini adalah membawa cinta, membawa Rahman dan Rahimnya Allah. Itu aja. Bakal terjadi perang nggak kalau begitu semua manusia? Bahkan terjadi pertengkaran? Enggak. Bakal terjadi perceraian nggak dalam rumah tangga? Enggak. Bakal terjadi perpecahan nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Yakin semua makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia dan bebas dari segala bentuk penderitaan. Saya mengajak kita semua selalu bertekad di setiap hari baru, di setiap kesempatan hidup baru yang Allah berikan pada kita. Mari kita selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kesadaran, sumber cahaya, sumber kedamaian, sumber kebahagiaan bagi semua makhluk dimanapun mereka berada. Selalu menggunakan mantra yang sudah saya ajarkan. Dimanapun saya berada, kapanpun itu, saya akan melakukan kebaikan tanpa pamrih. Itu aja kunci hidup. Jadi kebaikan tanpa pamrih berarti kebaikan yang tidak bersifat transaksional. Kita melakukan kebaikan karena memang tugas alami kita di hidup ini adalah melakukan kebaikan. Masa kalah sama kangkung? Baik nggak kangkung? Baik. Tahu kebaikan kangkung? Katanya baik. Kangkung itu tumbuh, membesar, ngasih batang, ngasih daun, ngasih oksigen. Setelah tiba waktunya, dia sumbangkan dirinya pada kehidupan. Bahkan tidak pernah berangan-angan untuk mendapatkan balasan apapun. Kenapa begitu? Karena tugas dia yang melakukan kebaikan secara alami. Itu baru kangkung ya. Mangga, pisang, rambutan, kurma, ikan, teri, tongkol. Apa tugasnya? Melakukan kebaikan tanpa pamrih. Manusia ada di mana posisinya?
Di semesta ini yang suka pamrih itu cuma satu, manusia. Tapi anehnya manusia itu ya melakukan kebaikan sedikit aja harus diumumkan, harus dipuji, harus dikasih surga, harus dikasih bidadari. Jadi muliaan mana? Manusia sama kangkung. Tapi kita kalau ngomong itu suka nggak sadar ya, makhluk paling mulia adalah manusia. Yuk sekarang kita kembali pada kesadaran, ya. Tunjukkan bahwa kita adalah makhluk yang paling mulia. Jadi ciri makhluk yang mulia itu melakukan kebaikan cuma dua dasarnya. Satu cinta, yang kedua sadar kalau dia datang ke semesta ini direncanakan oleh sang pemilik semesta yang maha cinta, yang Rahman dan Rahim, dan tugas kita datang ke sini adalah membawa cinta, membawa Rahman dan Rahimnya Allah. Itu aja. Bakal terjadi perang nggak kalau begitu semua manusia? Bahkan terjadi pertengkaran? Enggak. Bakal terjadi perceraian nggak dalam rumah tangga? Enggak. Bakal terjadi perpecahan nggak? Enggak. Kalau manusia kembali kepada sifat alaminya. Oleh karena itu saya selalu di awal kajian mengajak kita untuk menyadari, mari kita menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber cahaya, sumber kesadaran, sumber keberkahan bagi semua makhluk. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Itulah yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Kalau kita mau melakukan kebaikan, masih tanya keyakinannya apa, baju agamanya apa, itu bohong banget. Mengatakan rahmatan lil alamin. Gak selaras itu antara ucapan dengan tindakan kita sendiri. Ya. Segala puji hanya milik Allah, sang kehadiran, sang keberadaan, yang mengurus mengatur seluruh makhluknya tanpa batas, yang hadir sekarang bersama kita, hadir sebagai penglihatan kita, hadir sebagai pendengaran kita, hadir sebagai gerak dalam tubuh kita, hadir sebagai rasa dalam diri kita. Tanpa kehadirannya, bahkan saya juga tidak mungkin bisa ada di sini. Tidak usah mencari-cari Tuhan. Bapak Ibu bisa mendengarkan suara saya karena Tuhan hadir dalam diri kita. Saya bisa bicara karena kehadiran Dia dalam diri saya. Sebegitu nyata Allah masih mencari-cari. Itulah kebodohan kita. Mari kita puji Dia dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sertakan Dia dalam majelis ilmu ini, agar ilmu yang mengalir lewat mulut saya, lewat tubuh saya, dari alam-alam yang tinggi, dari alam cinta, alam keluhuran, menjadi ilmu yang menjadi syafaat, menjadi ilmu yang menyelamatkan, ilmu yang dapat menolong kita dari segala penjara yang membelenggu kita sehingga kita bisa menemukan kebebasan. Mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, mari kita kembali ke belakang sedikit. Sejak kapan Bapak Ibu belajar agama? Sejak kecil. Bahkan saat kita tidak tahu apa-apa. Bahkan kita tidak sama sekali diberi kebebasan untuk menyangkal dari sistem pendidikan kita. Bahkan supaya kita taat kepada agama,
Pelajaran yang pertama didapat oleh kita saat itu apa? Masih ingat gak? Pelajaran apa? Pelajaran tentang surga dan neraka. Itu teror pertama yang didapat kita waktu kecil. Tapi kita tidak merasa seolah-olah kita diteror. Tidak, semua kita taat saja. Masih ingat gak? Pada umur berapa kita dikenalkan konsep neraka? Kalau kamu tidak taat kepada ibu, tidak taat pada ayah, tidak taat kepada Pak Ustadz, pada Bu Ustazah, maka kamu akan masuk neraka. Pernah ada pelajaran itu masuk di otak kita? Pernah. Teror bukan itu? Teror. Apa artinya teror? Teror itu menanamkan rasa takut supaya kita tidak melakukan perlawanan. Itu namanya teror. Jadi kita ini sebenarnya dari kecil sudah diteror. Oleh apa? Oleh rasa takut. Padahal kita juga tidak tahu neraka itu apa. Sama, kita juga tidak tahu surga itu apa. Bahkan yang mendidik kita pun mungkin tidak tahu neraka dan surga itu seperti apa. Tapi pendidikan pertama yang didapat oleh kita waktu kecil adalah kalau kamu taat kepada Tuhan, maka kamu akan disediakan tempat yang istimewa, namanya surga. Dan kalau kamu tidak taat kepada Tuhan, kamu akan disediakan tempat yang sangat mengerikan, namanya neraka. Lalu kita menjadi taat. Coba perhatikan. Apakah saat itu kita taat karena mengerti? Apakah saat itu kita taat karena paham? Apakah saat itu kita diberikan pemahaman? Apakah saat itu diberikan pengertian? Apakah saat itu kita diberi kesempatan untuk bertanya? Teror bukan itu. Tetapi teror mengatasnamakan agama. Teror yang mengatasnamakan sistem pendidikan. Lalu kita mulai dikenalkan sama Tuhan. Yang baik pada kita kalau kita baik padanya. Yang sangar sama kita kalau kita durhaka kepadanya. Masuk itu, pelajaran itu. Masuk. Masih ada sekarang. Makanya yang tersisa sekarang di alam bawah sadar kita itu rasa takut sekarang ini. Takut mencoba hal baru. Takut sesat. Takut salah. Takut gagal. Betul nggak? Takut sholat tidak diterima. Takut ibadah tidak diterima. Takut haji nggak mabrur. Dan takut itu fenomena psikologi. Dan ketakutan itu bukan sekedar membunuh jiwa kita. Tapi ketakutan itu sudah terbukti membunuh tubuh kita. Orang yang selalu takut, maka tubuhnya, otaknya menghasilkan hormon-hormon yang sangat-sangat tidak berguna buat tubuh. Yang disebut dengan hormon-hormon kortisol, hormon-hormon adrenalin. Dan hormon itu malah justru memicu berbagai macam penyakit. Cancer, tumor, dan segala jenis penyakit lain yang kemudian datang menggerogoti tubuh kita. Mana yang bagus seharusnya? Pendidikan yang ditanamkan oleh ketakutan atau kesadaran? Kesadaran. Tapi ada nggak sistem pendidikan itu sekarang? Tidak ada. Kalau kamu salah baca tajwid, masuk neraka. Yang ada itu. Seolah-olah kehidupan ini isinya adalah ancaman. Makanya rasa takut itu justru ditanamkan oleh sistem pendidikan. Harusnya sistem pendidikan itu membebaskan. Tapi sistem pendidikan malah justru membuat kita dipenjara oleh rasa takut yang ditanamkan sejak kita dari kecil, bahkan sampai sekarang. Harus berpakaian seperti ini, kalau enggak kamu akan dimasukkan ke dalam neraka. Tidak boleh pakaiannya yang lain. Tidak ada
ruang untuk bertanya. Lalu kita menjadi taat. Yuk sekarang kita sadari. Jujur harus dijawab pertanyaan saya. Kita taat karena sadar atau taat karena takut? Oke. Sadar sekarang. Mau nggak taat karena sadar? Orang yang taat karena sadar, dia melakukan kebaikan itu bukan karena aturan, bukan karena perintah kitab, perintah Tuhan, perintah Rasul, bukan. Karena kesadaran yang telah memerintahkan dia untuk berbuat kebaikan. Kenapa kangkung tadi bisa menyumbang kebaikan? Karena dia memenuhi hukum alam. Dia sadar dengan tugasnya untuk melakukan kebaikan. Bahkan dia merelakan seluruh tubuhnya disumbangkan pada manusia untuk kehidupan manusia. Karena dia sadar kehadirannya di semesta ini untuk melakukan kebaikan. Dia sadar dia diutus oleh Sang Pencipta untuk memberikan kebaikan. Hanya manusia yang dalam kehidupan ini melakukan kebaikan bersifat transaksional. Betul? Ayo jujur, mau sampai kapan kita melakukan kebaikan karena takut sama neraka dan pengen surga? Mau sampai kapan? Dan kita harus memutus sistem pendidikan yang seperti ini. Sistem pendidikan yang seperti ini tidak mendidik. Guru-guru agama yang menanamkan rasa takut, sebenarnya dia tidak mengajarkan agama. Kalau menurut saya itu guru palsu. Sekarang perhatikan saya. Allah sumber cinta atau sumber rasa takut? Jawab yang jujur. Sumber apa? Sumber cinta. Kita yang membuat penyakit kita disembuhkan oleh Allah. Kita yang jatuh karena kita lalai, lalu kita terluka, besok disembuhkan sama Allah. Bahkan semua yang negatif-negatif yang kita lakukan disembuhkan oleh Allah. Hebat enggak Allah? Ada yang pernah minta nafas sama Allah? Dikasih nafas. Ada yang minta, ya Allah saya minta getarkan jantung saya supaya berdetak. Ada enggak? Berdetak enggak jantungnya sekarang? Jadi masih ragu enggak kalau Allah itu sumber cinta? Sumber cinta. Yes? Gak ragu lagi? Gak ragu lagi. Ada enggak yang bisa hidup sendiri di dunia ini? Tidak ada. Dihadirkan oleh Allah berbagai macam kebutuhan. Dihadirkan air, hadirkan udara, hadirkan tanah, hadirkan matahari. Dengan 4 unsur itu dihadirkan berbagai macam berkah. Padi, jagung, singkong, segala bentuk palawija. Buah-buahan, sayur-sayuran, semua dihadiahkan oleh Allah buat kita. Masih meragukan Allah sumber cinta? Oke, sekarang yakin kalau Allah sumber cinta? Yes. Ketika kita menakut-takuti orang dengan Allah, berlawanan enggak dengan ajaran agama? Ulangi, berlawanan enggak dengan ajaran agama? Bahkan di Quran dikatakan, para nabi dan para rasul itu tugasnya itu membawa kabar gembira, bukan membawa ketakutan. Tapi teror yang paling halus itu sudah masuk ke dalam diri kita. Betul enggak? Makanya tidak sedikit di antara kita mau belajar Quran saja, belajar baca tajwid, takut salah. Betul enggak? Mau belajar ilmu-ilmu baru, takut tersesat. Padahal orang yang takut tersesat, selamanya akan tersesat. Dan mereka yang berani tersesat, tidak akan pernah tersesat. Yang takut pergi ke masjid ini hari ini, gak ada di sini. Tapi yang berani datang ke sini walaupun baru dari Lampung, nyampe ke sini. Bisa tanya Google Map, bisa tanya orang. Asal kita sadar aja kalau kita tidak tahu. Kecuali so tahu, gak ada yang ngasih tahu. Clear sampai sini.
Makanya hari ini saya akan ngasih hadiah buat Bapak Ibu. Setelah ini Bapak Ibu harus bebas dari segala bentuk ketakutan. Ya? Takut bisnis, kalian nggak jadi orang kaya. Takut investasi, penghasilanmu ya segitu-gitu aja. Coba. Apa sesungguhnya yang membatasi kita selama ini? Rasa takut. Saya kasih tahu ya, tidak ada yang harus kita takuti dalam hidup ini. Justru yang harus kita takuti adalah rasa takut kita sendiri. Itu yang paling berbahaya. Mana yang lebih besar? Takut akan penyakit atau penyakitnya? Mana yang lebih besar? Takut akan penyakit atau penyakitnya? Justru takut akan penyakit. Malah itu membuat kita jadi sakit. Bahkan penyakitnya saja tidak sekeren, tidak semenakutkan yang ada di pikiran kita. Dan kita harus tahu bahwa rasa takut itu asalnya dari pikiran yang bodoh ini. Dari pikiran yang tidak sadar ini, semua sumbernya dari sana. Bisa menangkap gak judul ini? Surga nanti dambaan mereka yang belum merasakannya saat ini. Bisa nangkap nggak? Jadi surga itu kapan? Kata siapa? Itu kata Allah dalam Al-Quran. Sebentar lagi saya tunjukkan. Katanya pedoman kita Al-Quran. Saya tidak menemukan di Al-Quran surga itu nanti. Tidak menemukan ayatnya. Dan saya akan tunjukkan sekarang ayat-ayatnya. Udah siap? Oke. Jadi surga nanti dambaan mereka yang belum merasakannya saat ini. Bahasa kasarnya sebetulnya, surga nanti itu adalah dambaan mereka yang sekarang sedang tinggal dalam. Nah, lanjutkan. Biar gampang, kalau judulnya kan terlalu bombastis kalau begitu. Ulangi. Surga nanti adalah dambaan mereka yang sedang berdiam dalam neraka saat ini. Orang yang sedang di Indonesia mendambakan pergi ke Jepang. Apakah orang yang sedang di Jepang mendambakan Jepang? Paham ya? Orang yang sedang di Jepang mendambakan pergi ke Bali karena sedang di Jepang. Tapi orang Jepang yang sudah ada di Bali mendambakan Bali enggak? Jadi yang mendambakan sesuatu itu karena dia belum mendapatkan yang didambakan. Clear? Katanya habis Ramadan tambah cerdas. Ini dicek dulu. Dicek dulu tambah cerdas enggak? Betul ya? Yang mendambakan rumah mewah itu karena rumahnya sekarang belum terlalu mewah. Setuju? Setuju ya? Yang sekarang rumahnya mewah, saya yakin tidak mendambakan rumah mewah lagi. Bahkan ya, pergi ke gubuk-gubuk yang di kampung-kampung. Saya pergi ke sana tuh di Pangalengan. Ada gubuk-gubuk, ternyata mobilnya bagus-bagus. Ternyata isinya orang-orang kaya yang sudah bosan tinggal di rumah mewah. Malah mendambakan dubuk-dubuk di kampung. Ya, bekas bedeng-bedeng di daerah perkebunan, malah itu jadi laku. Masa tunggunya sampai 3 bulan itu. Itulah manusia. Jadi siapa yang mendambakan surga? Yang belum merasakan surga. Yang sudah merasakan surga saat ini, dia tidak mendambakan surga. Karena apa? Dia tahu surga itu di sini, saat ini, sekarang. Coba ditanya sama saya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bernafas surga? Surga. Coba acungkan tangannya ke atas. Bisa semua? Kok bisa ya? Surga bukan ini? Surga. Ada nggak yang sekarang mengangkat tangan juga nggak bisa? Ada. Bisa melihat saya? Surga bukan? Surga. Ada nggak yang sekarang penglihatannya sudah tidak seterang Bapak Ibu? Ada. Bisa mendengar suara saya? Surga bukan itu? Surga. Kenapa Bapak Ibu bisa mendengarkan suara saya, bisa melihat saya, kenapa?
Karena bernapas. Bernapas surga bukan? Surga. Melihat matahari pagi surga bukan? Surga. Suatu saat tidak bisa melihat matahari lagi bukan? Jadi saya kasih tahu, semua yang mengangan-angani sesuatu di masa depan, dia kehilangan semua berkah di saat ini. Ulangi ya, semua yang berangan-angan tentang masa depan, maka dia harus siap-siap kehilangan semua berkah saat ini. Karena kita mengangan-angani nanti, apapun berkah yang Tuhan kasih saat ini, nyaris tak disyukuri, nyaris tak terasa. Karena kita sudah diprogram seolah-olah kenikmatan itu bukan sekarang, tapi nanti. Makanya banyak yang menderita saat ini. Nasihatnya sederhana, gak apa-apa menderita saat ini. Bagian kita nanti di sana, di sana. Bapak Ibu, saya terkejut ya. Waktu saya baca Injil, boleh nggak saya baca Injil? Barangkali ada yang bilang haram gitu. Kan Injil itu kitab yang wajib diimani. Ingat gak pelajaran agama di SD? Kitab yang wajib diimani ada 4. 1 Al-Quran turun sama Nabi Muhammad, 2 Injil turun sama Nabi Isa, 3 Zabur turun sama Nabi Daud, 4 Taurat turun sama Nabi Musa. Wajib diimani kan? Wajib kan? Pada punya Injil di rumah. Itu, kalian itu kadang-kadang gak jelas ya. Wajib diimani baru-baru baca, punya aja enggak. Padahal ini ngomongnya wajib diimani gitu loh. Bagaimana diimani punya aja enggak? Saya punya semuanya. Kitab Tao Te Ching saya punya, kitab Panggilan Maha Guru dari Hindu saya punya, kitab Weda saya punya, kitab Dhammapada yang lengkapnya sampai yang ringkasnya saya punya, dan sudah saya baca semuanya. Ini ketika saya baca Injil, ada ayat yang sangat membuat saya terpesona. Yaitu di Yohanes pasal 3 ayat 13. Nanti boleh dicari ya. Yohanes pasal 3 ayat 13. Kalau di Injil begitu, pasal dan ayat. Kalau di Quran, surat dan ayat. Kalau ditanya gitu aja pasti kalian gak bisa bedakan. Belum pernah baca. Nah saya mau bacakan itu. Di Yohanes pasal 3 ayat 13 itu dikatakan begini. Tidak ada yang bisa masuk ke surga kecuali mereka yang sudah turun dari surga. Clear? Tidak ada yang bisa masuk surga kecuali mereka yang sudah turun dari surga. Jadi nggak mungkin yang sekarang tinggal di neraka tiba-tiba masuk surga. Betul nggak? Oke. Nah sekarang saya akan tunjukkan. Pelan-pelan ya. Jadi menurut Bapak Ibu, surga dan neraka itu psikologis atau geografis? Ini ngejawab pakai kesadaran enggak? Psikologis apa geografis? Atau enggak ngerti psikologis apa, geografis apa? Psikologis itu berarti kondisi batin. Kalau geografis menyangkut tempat. Dan selama ini semua orang membayangkan surga dan neraka itu adalah tempat. Padahal surga dan neraka itu adalah kondisi batin, kondisi kesadaran, kondisi psikologis. Contoh, kenapa di surga itu selalu diceritakan air? Sungai-sungai yang mengalir, kan begitu? Ya, kalau ada bicara tentang jannah, pasti di berikutnya itu apa? Jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, kan selalu begitu. Ya. Kalau ada surga itu selalu cerita tentang air. Kalau ada neraka cerita tentang api. Bapak Ibu, yang akan menolong kita dalam hidup ini bukan bidadari. Yang akan menolong kita adalah air. Air itu simbol dari apa? Simbol dari cinta dan
kesadaran. Ulangi, air simbol dari apa? Oke. Coba ibu bapak hidup dengan cinta dan kesadaran. Damai enggak? Coba bapak ibu setiap hari hidup dengan cinta dan kesadaran. Tenang enggak? Coba ibu bapak hidup dengan cinta dan kesadaran. Bahagia enggak? Itulah. Sudah ada yang mempraktekkan cinta dan kesadaran? Belum? Jadi prakteknya apa? Ya prakteknya setiap hari cuma kebencian dan ketidaksadaran. Coba Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membenci seseorang, tenang enggak? Gelisah enggak? Takut ketemu enggak? Cari jalan lain kan? Jalan lain. Tersiksa enggak? Neraka bukan itu. Aduh, segitu tersiksanya. Kita masih tidak menyadari kalau neraka sudah terjadi. Tidak mau menerima pasangan kita apa adanya. Hanya menerima baiknya, tidak menerima buruknya. Konflik gak setiap hari? Konflik. Berantem setiap hari? Berantem. Keluar gak kata-kata yang menjijikan? Keluar. Keluar gak tindakan saling menyakiti? Keluar. Enak itu hidup gitu? Surga apa neraka itu? Di mana siksaan itu terjadi? Lahir batin. Tapi batin dulu, baru lahirnya tersiksa. Makanya wajahnya menyedihkan. Serem wajahnya. Dan kita ini kan selama ini kalau berbicara api, betul-betul terbakar oleh api. Padahal kita sudah terbakar. Terbakar iri hati, terbakar kebencian, terbakar hasud, terbakar perbandingan. Karena kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Tidak jadi diri kita sendiri. Banyak gak yang sudah terbakar oleh itu? Masih ragu-ragu? Yang banyak itu siapa diantaranya? Nah itu. Bapak Ibu, banyak tamu datang ke rumah saya. Buat apa kamu datang ke rumah saya? Saya ini seorang pencari, ayah. Oh, hebat. Mencari apa? Saya adalah pencari Tuhan. Ini kayaknya kepengaruhan sama sinetron. Ada sinetronnya kan para pencari Tuhan. Saya balik tanya. Sebentar Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mencari yang ada atau yang tidak ada? Yang tidak ada katanya. Ya. Ada nggak orang mencari cincin padahal cincinnya ada di tangan? Nggak ada kan? Kenapa dia mencari cincin? Lupa naro. Ketika tidak ada baru dicari. Kalau ada dicari nggak? Lagi apa ibu? Nyari cincin. Baru dipegang cincinnya teh. Malah jadi takut tetangga. Kayak ini harus masuk rumah sakit jiwa. Ulangi. Mencari itu yang ada atau yang tidak ada? Oke, setuju ya? Mencari itu selalu yang tidak ada. Sekarang saya mau nanya, Tuhan ada atau tidak ada? Tuhan ada. Katanya tadi mencari itu yang tidak ada. Sedangkan Tuhan ada. Tapi ada yang mencari Tuhan. Aneh enggak? Atau tidak merasa aneh? Kan kita bangga kalau hebat pencari Tuhan. Begitu lihat sinetronnya para pencari Tuhan, hebat para pencari Tuhan. Asa bener. Padahal Tuhan itu katanya ada. Lebih dekat daripada uratnya di leher kita. Bahkan sekarang pun yang membuat saya bisa bicara karena kehadirannya. Ada gak Tuhan? Jadi kalau kita masih mencari Tuhan, salah apa keliru? Pilih. Pilih dua pilihan, salah apa keliru? Salah dan keliru. Tuhan itu tidak menyuruh di Quran, cari aku, nggak ada. Tuhan batu ali emang. Tuhan itu cuma bilang, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalahul aj. Barang siapa yang berharap jumpa dengan aku, waktu yang dijanjikan pasti datang. Tidak ada kata-kata dicari. Yang ada itu adalah liqa,
Liko itu adalah perjumpaan. Makanya jumpai aja dia. Dia akan bertajalli dalam kesadaranmu. Setelah dia bertajalli, dia tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diterangkan, tidak bisa didefinisikan. Ya seperti itulah apa adanya. Maka di Quran dikatakan, wazkuruhu kama hadakum. Ingatlah Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepada kamu. Quran surat Al-Baqarah ayat 198. Wa in kuntum min qablihi laminad dallin. Jika kamu belum bisa menyaksikannya, sungguh kamu termasuk orang-orang yang sesat. Quran surat Al-Baqarah lanjutannya yang 198. Faiza afadtu min arafah fazkurullah indal masyaril haram wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dallin. Gitu kata Quran. Masih ada para pencari Tuhan di sini. Itu kadang-kadang kita ini suka bikin paradoks, nggak jelas ya. Masih ada yang masih mencari tujuan hidup. Kan kadang-kadang Bapak Ibu ini suka so hebat. Ya. Kenapa Bapak Ibu belajar agama? Oh, saya ini sedang mencari tujuan hidup. Saya mau nanya, yang masih ingin ke Bali, orang yang di Bandung atau di Bali? Di Bandung. Wajar kan? Sedang tinggal di Bandung ingin ke Bali. Wajar nggak? Wajar. Yang sudah di Bali ketika ditanya, tujuan Anda apa? Bali. Padahal nggak di Bali. Oke, sekarang Bapak Ibu tanya, jawab pertanyaan saya. Bapak Ibu sekarang hidup apa mati? Hidup. Berarti sudah mencapai tujuan kan? Jadi tujuan hidup itu apa? Ya hidup. Siapa yang suka merumuskan tujuan hidup? Kan yang belum hidup. Ini ngerti nggak dari tadi saya bicara? Jadi tujuan hidup itu apa? Ya hidup. Sudah mencapai tujuan hidup Bapak Ibu? Kan nggak sirup, ayo nate. Rekaman adei. Kita sudah mencapai tujuan hidup. Tujuan hidup itu ya hidup. Ini pada hidup apa mati? Hidup, oke. Sekarang saya mau tanya, apakah hidup yang sekarang sedang kita nikmati ini adalah persiapan untuk menuju surga, atau hidupnya sendiri sudah surga? Ulangi, apakah hidup yang sekarang ini adalah persiapan menuju surga, atau hidupnya sendiri sudah surga? Sudah surga. Jadi kenapa masih mengangan-angani surga? Kan hidup ini sudah surga. Ada nggak yang lebih mewah dari hidup? Saya mau nanya, kalau Bapak Ibu ada yang nawarin, Bu, napasnya biar saya ganti aja dengan uang 200 triliun. Mau dikasih? 300 triliun? 400 Sugan? Ada nggak yang lebih berharga dari nafas? Oke. Dengan bernapas kita hidup. Ketika hidup berarti kita sudah mencapai tujuan hidup. Berarti sekarang ini kita bukan sedang mempersiapkan diri untuk menuju surga, karena kita sudah berada di surga itu sendiri. Clear? Pelan-pelan ini. Ya, ngajarin. Harus pelan-pelan ngajarin kalian mah. Pelan-pelan aja nggak ngerti-ngerti. Jadi yang mendapatkan surga itu siapa? Penduduk siapa? Lah iya. Yang penduduk surga mendapatkan surga? Oke. Jadi semua yang mendapatkan surga kesimpulannya adalah penduduk neraka. Yang penduduk surga sudah tidak mendapatkan surga. Yuk Bapak Ibu. Buat apa atuh masih marah-marah? Marah-marah itu membakar enggak? Membakar.
Buat apa masih iri hati? Iri hati membakar enggak? Membakar. Buat apa menghujat orang? Menghujat orang itu membakar enggak? Ada orang menghujat saya. Di mana dia? Di surga apa di neraka? Kasihan. Pernah nggak Bapak Ibu mau marah nggak jadi karena bisa mengendalikan diri? Damai. Pernah nggak? Sukan atau sakalima gitu? Pernah? Ya. Sekali-sekali atau sugan gitu. Betul nggak? Saya kasih tahu. Pernah nggak Bapak Ibu menyesali keadaan? Ada yang terjadi dalam hidup dan tidak enak. Terus disesali, diprotes, kemudian ditolak, kemudian menyalahkan orang, kemudian marah-marah pada orang. Pernah? Pernah apa sering? Apa sih rasanya Bapak Ibu? Damai? Hah? Kepala pusing nggak? Pusing. Jantung berdebar-debar nggak? Napas pendek nggak? Ngos-ngosan? Ngos-ngosan. Tidur susah nggak? Makan enak gak? Ah tetap makan mah biasa nama. Oke, bagus sudah jujur ya. Tersiksa gak itu? Jadi yang menyiksa itu siapa sebetulnya? Allah apa diri kita? Kesadaran kita yang rendah, ketidaksadaran kita, kebodohan kita tuh yang menyiksa. Clear sampai sini? Oke. Pernah gak Bapak Ibu mendapati orang yang menyakiti Bapak Ibu, tapi sama Bapak Ibu maafkan? Karena Bapak Ibu sadar memaafkan itu bukan buat orang lain, tapi buat diri saya sendiri. Bahkan balik memberikan perhatian, cinta, lalu orang itu berbalik menjadi sangat menyayangi kita. Pernah nggak? Ada yang pernah mengalami kejadian itu? Oke. Ada rasa puas nggak di sini? Ada. Ada rasa damai nggak di situ? Ada. Surga bukan itu? Ya Allah, sebegitu dekatnya surga dan neraka, dan kita sendiri yang telah menciptakannya, kita masih mendambakan sesuatu yang ilusif di masa depan. Clear sampai sini? Oke, setuju ya? Penduduk surga tidak mendapatkan surga karena sudah tinggal dalam surga. Surga dan neraka bukan tempat, tetapi kondisi batin. Mau nggak menciptakan kondisi batin yang selalu membuat kita tinggal dalam surga? Mau? Mau? Oke. Mau banget kan? Oke. Itulah pentingnya kita belajar tentang pengetahuan, belajar tentang cinta, belajar tentang keadilan, belajar tentang kesabaran, belajar tentang pengabdian. 5 aja yang dipelajari. 5 aja. Belajar pengetahuan, belajar cinta, belajar keadilan, belajar kesabaran, dan belajar pengabdian. 5 aja udah cukup Bapak Ibu. Saya yakinkan kalau kita sudah menjalani yang 5 itu setiap ruang dan waktu itu selalu menjadi surga. Hidup penuh dengan kepuasan, keridhaan. Bahkan melakukan kebaikan bukan lagi karena pengen surga, lah udah tinggal di surga. Melakukan kebaikan karena secara alaminya tugas kita datang ke sini memang untuk melakukan kebaikan. Coba kalau semua orang begitu, indah semesta ini. Istri melakukan kepada suami bukan karena pengen dipuji, bukan karena pengen dikasih uang banyak, tapi memang karena tugas dia melakukan kebaikan. Suami melakukan kebaikan pada istri bukan pengen surga, bukan takut neraka. Bukan perintah kita, bukan perintah Allah, bukan perintah para rasul. Ini adalah tugas alamiku datang ke semesta untuk melakukan kebaikan. Coba kalau semua begitu. Kebayang nggak? Kebayang nggak di rumah kita kayak apa? Aduh, itu Bapak Ibu. Aduh, saya ingin berbagi ini sama Bapak Ibu semua. Keren. Keren. Semua itu kehidupan ini selalu perayaan. Perayaan, perayaan. Perayaan itu bukan pesta pora, bukan. Perayaan itu merasa puas dengan semua kehidupan. Apapun yang terjadi kita bisa menerima semua apa adanya. Tidak ada yang buruk lagi.
semua baik-baik saja karena sudut pandang kita terhadap kehidupan sudah baik. Gitu. Oke. Masih belum percaya pasti. Nunggu ayatnya mana. Yuk kita baca ini. Ini sering saya sampaikan Bapak Ibu. Ini kenapa harus dibaca? Karena ini menjadi referensi. Referensi kita hari ini. Boleh dicatat yang di rumah, Quran surat Hud ayat yang ke-106. Surat Hud itu surat yang ke-11. Saya baca ya, takut nggak percaya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal ladzina syaku fa finnar lahum fiha zafirun wa syahikun. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas. Jelas ya ayat ini. Bernapas kapan Bapak Ibu? Sekarang. Bisa besok kan napasnya? Bisa nanti enggak 1000 tahun yang akan datang? Enggak bisa. Atau lusa? Jadi napas itu kapan? Sekarang. Jadi ayat ini sedang cerita apa? Cerita besok, lusa, atau sekarang? Sekarang. Ulangi ayatnya. Barangkali belum sadar. Ini karena saya mendobrak ketidaksadaran ini ya. Sudah kelamaan. Kan tadi udah didongengkan, tileletik. Betul nggak? Iya. Adapun orang-orang yang celaka, kenapa dia celaka? Dia tuh celaka karena dua. Satu bodoh, dua nggak sadar. Makanya orang yang bodoh dan tidak sadar pasti akan gampang untuk diperbudak. Gampang ya? Ulangi. Yang gampang diperbudak itu siapa? Yang bodoh dan tidak sadar. Nih mohon maaf. Seorang guru takut kehilangan muridnya. Guru agama lah sebut. Dia tanamkan ketakutan pada neraka. Dia tanamkan harapan pada surga. Sehingga muridnya menjadi tunduk dan patuh. Ulangi. Tunduk dan patuh. Tunduk pada neraka, patuh pada surga. Bisa terjadi nggak hal seperti itu? Bisa terjadi. Jadi surga dan neraka diperalat untuk mengikat si muridnya itu supaya tetap bersama gurunya. Ada nggak yang kayak gitu? Mau belajar kesadaran apa? Berguru seperti itu. Kita akan terus menjadi orang-orang yang taat tetapi tidak sadar. Bahkan seorang guru yang sejati tidak pernah menyalahkan muridnya sendiri. Dia sadar semua adalah proses. Laut tidak pernah menyalahkan ombak. Karena ombak adalah manifestasi dari laut itu sendiri. Laut cuma menyadari kalau ombak itu adalah bagian riak dari dirinya sendiri. Kalau semua orang menyadari itu, tidak ada benar salah, tidak ada baik buruk, tidak ada penghakiman. Yang ada cuman menerima semua orang apa adanya dengan cinta dan kesadaran. Indah Bapak Ibu, semesta ini. Indah. Ini yang saya bawa. Ini akan saya terus bawa. Dan inilah sebetulnya hadiah terbesar dari semesta untuk membuat hidup kita jadi bermutu. Jadi menurut ayat ini, neraka itu untuk siapa? Untuk yang celaka. Kenapa celaka? Dua tadi, bodoh dan tidak sadar. Ketika kita bodoh dan tidak sadar, maka kita akan gampang diperbudak. Sudah berapa lama diperbudak? Lama. Ada nggak di Quran ayat yang menyatakan bebaskan diri kamu dari perbudakan? Ada nggak? Surat apa? Surat Al-Balad. Bagus tuh.
Ingat suratnya. Fala aqtahamal aqobah wa ma adraka mal aqobah fakku raqobah. Kan gitu. Jadi ada kata fakku raqobah, bebaskan kamu dari perbudakan. Jadi perbudakan itu ketika kita melakukan sesuatu cuman karena rasa takut. Jadi perbudakan itu teror. Semua orang yang melakukan sesuatu karena takut, maka dia melakukan itu bukan karena kesadaran, karena takut. Sesungguhnya dia sedang diperbudak. Maka di Quran disebut riqab. Riqab itu orang-orang yang harus dibebaskan dari perbudakan. Maka dia harus mendapatkan sodakoh. Tahu sodakoh? Tahu sodakoh? Apa? Hah? Memberikan. Tuh, udah kalian mah. Ya kumaha diajar agama. Sodakoh itu dari kata sidik. Sidik itu benar. Sodakoh itu kebenaran. Supaya kita bebas dari perbudakan, maka kita harus mendapatkan kebenaran. Sodakoh memberikan. Ini otak kita udah jauh dari Al-Quran. Coba baca. Innama sodakotu lil fuqara wal masakin dan selanjutnya. Kan sudah saya jelaskan itu. Coba nanti ikuti kajian saya tentang 19 judul Ramadan. Di bagian mana saya sudah bicara itu secara tegas. Quran surat At-Taubah ayat 60. Ya, udah nggak saya jelaskan lagi. Jadi riqab itu orang yang diperbudak. Siapa yang diperbudak? Siapa budak itu? Siapa budak itu? Orang yang melakukan sesuatu karena rasa takut. Ada nggak di sini Bapak Ibu yang melakukan ketaatan karena takut neraka? Ada nggak? Budak nggak itu? Maka bebaskan dia dengan sodakoh. Bebaskan dia dengan kebenaran. Kebenaran nanti akan membebaskan kita dari segala bentuk perbudakan. Masuk akal yang saya bicarakan? Ini udah kajian tingkat tinggi ya. Ini tadinya mau saya berikan sebelum Ramadan. Tapi nunggu Ramadan dulu kajian ini. Karena ini perlu kecerdasannya melampaui dulu. Di mana Bapak Ibu menarik dan mengeluarkan nafas? Ya di sini tadi mana? Yang jelas. Di tubuh ini. Tubuh yang mana? Tubuh yang masih hidup. Hidup itu kapan? Sekarang. Apa cirinya hidup? Nafas. Berarti ini neraka bukan? Neraka bukan ini? Ini kan sedang cerita neraka dulu. Jadi menurut ayat ini neraka di sini bukan? Sering jadi neraka ini? Sering. Kalian melotot, marah-marah kan itu. Di mana? Di sini. Masih hidup? Cek saha neraka teh tos maut. So, pikiran we kunyane. Lanjut dulu. Ya, khalidina fiha. Ini ayat 107. Khalidina fiha madamatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuka inna rabbaka fa'alun lima yurid. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Lihat saya semua, Bapak Ibu. Kata Quran surat Hud 106 107, neraka itu di mana? Di sini. Masih bernapas? Masih bernapas. Hirup kene? Hirup kene. Isuk atau nempa ayeuna? Saat ini. Yes? Diperjelas dalam ayat 107. Madamatis samawati wal ard. Bahkan langit dan bumi masih ada. Masih ada enggak sekarang langit? Masih ada sekarang bumi? Kata siapa neraka itu nanti kalau bumi sudah hancur? Tunjukkan ayatnya pada saya. Tuh, marane menyalahkan Ustad. Ari nu bodoh saha? Nyalahkan batur.
Iya nah daek atuh diajarkan gitu. Nyalahkeun batur wae. Cing pagawean tuh nyalahkeun sorangan sekali-kali mah. Betul? Oke. Jelas ayat ini. Oke, sekarang lanjut. Quran surat Hud ayat 108. Wa ammal ladina su'idu fa fil jannah khalidina fiha ma damatis samawati wal ar. Adapun orang-orang yang berbahagia maka tempatnya di dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Jadi dari 3 ayat ini dapat disimpulkan surga dan neraka tempatnya sama. Yang membedakan ini jadi surga, jadi neraka adalah kondisi batin kita, kondisi kesadaran kita, kondisi psikologis kita, bukan tempat yang dibicarakan nanti di mana entah, karena saya tidak menemukan ayatnya. Bapak Ibu, nasi hanet diakel ngebul kene pulen, betul nggak? Pedaber, jengkol, sambal tarasi, tarasi nanti di Cirebon, ya, goreng tempe, goreng tahu, cukup segitu, tambahlah sedikit gepuk, ya kan? Goreng ayam kampung, impun, belut, gendol, pernah nggak Bapak Ibu lagi makan itu mikir, ini kok saya bisa merasakan berbagai cita rasa makanan seenak ini, pernah nggak? Makanya leluhur kita bilang itulah suwarga loka. Su itu artinya cita rasa, warga itu kumpulan, loka itu lokasi, kumpulan dari cita rasa. Lokasi tempat di mana cita rasa terjadi. Bapak Ibu sudah mati, dijejali tadi, jengkol, sambal. So, kan kita itu bisa merasakan semua itu ketika kita masih nafas. Benar gak ya tadi? Suarga loka bukan itu. Ya Allah. Tapi karena kita terus aja ke masa depan, lalu kita menghilangkan semua berkah saat ini. Di sini sekarang saat ini semua berkah nyaris tidak pernah kita syukuri. Karena kita terus berangan-angan ke sana. Ya kuno belah diem, komo. Hayang nate bidadari we. Maraneh mah dia geus opat. Can selingkuh. Paham? Ini ngerti nggak dari tadi saya bicara? Oh ngerti. Bisa diteruskan? Ini segitu jelasnya Al-Quran ya bicara tentang ini. Jadi hidup tuh kapan Bapak Ibu? Sekarang. Mau hidup sekarang berbahagia? Mau. Sudah tahu caranya? Sudah tahu. Tahu nggak cara berbahagia? Ya tinggal bahagia we. Gitu. Nah, ini kan yang carana heula. Betul nggak? Tahu cara berbahagia? Ya udah berbahagialah sekarang. Berbahagia tuh gini Bapak Ibu, ketawa tanpa ditahan. Ya, senyum gak pura-pura. Ngasih kebaikan bukan karena ingin dapat balasan. Itulah bahagia tuh, sederhana kok. Ingin bahagia, ya bahagia aja sekarang. Kapan bahagia? Ya sekarang aja. Gak usah nanti, gak usah besok. Menunggu apa? Nunggu rumah bagus, cantang tuh. Nunggu suami soleh. Kumaha mun nepi ka maot teh soleh-soleh. Nunggu panyakit cager. Kumaha mun gering wae saumur-umur. Nunggu duit loba. Kumaha mun duit teh ini tuh wae. Jadi bahagia itu kalau menurut saya sederhana, ingin bahagia ya bahagialah sekarang. Bapak Ibu, setiap hari banyak yang konsultasi sama saya.
konsultasi sama saya. Ini fenomena ya. Ada yang konsultasi orang yang kaya raya, segala ada. Hidupnya tidak bahagia. Bahkan segala sesuatu selalu jadi neraka. Ada orang yang sederhana hidupnya, menerima apa adanya, tidak mewah, tapi hidupnya damai. Ini yang kaya malah tinggal di neraka, yang sederhana malah tinggal di surga. Jadi surga dan neraka itu bukan soal berapa banyak kekayaan yang kita miliki, tidak. Berapa damai batin kita untuk bisa menerima semua kenyataan hidup. Sesederhana itu Bapak Ibu. Ingin bahagia? Berbahagialah. Kapan? Sekarang. Mau tertawa? Tertawalah. Tah gitu. Iya motor. Ripuh rek seria oge. Ya kita disiksa oleh diri kita sendiri, oleh paradigma. Tertawa itu katanya temannya setan, cek sah. Yang tertawa sendiri kan setan. Temennya enak aja, bukan. Bapak Ibu, sudah begitu banyak paradigma yang mempenjarakan kita. Lalu kita itu hidup serba takut, serba salah. Betul nggak? Mau melangkah aja serba takut, serba salah. Kapan kita mau maju? Baik, sampai di sini mengerti? Oke, kita masuk lebih dalam lagi ya. Kita baca Quran surat Al-Fatir. Surat Al-Fatir surat ke-35 ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Jadi kitab itu sudah diwariskan kepada hamba-hamba kami, kata Allah. Tahu kitab? Bapak Ibu, kitab yang sejati itu tiada lain adalah Dia sendiri. Dia mewariskan dirinya kepada kita. Dia meniupkan ruhku kepada kita. Dan gara-gara ruhku ditiupkan kepada kita, kita jadi memiliki kehidupan, memiliki nafas. Dan jauh di belakang itu, kita pun semua sebetulnya memiliki kesadaran. Loh, kok kalau kita memiliki kesadaran, faktanya ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Yang sadar karena dia selalu menyadari kehadiran ilahi. Yang tidak sadar karena dia seolah-olah merasa Tuhan itu terpisah dari dirinya. Itu yang membuat dia semakin tidak sadar. Jujur sekarang saya bilang, saya tanya sama Bapak Ibu. Jadi kitab itu sudah ada di sini? Hidup gak kitab itu? Suka membimbing kita? Suka bilang itu jangan, itu gak bagus. Suka bilang? Ya? Suka ya? Suka. Jangan kamu lakukan, itu berbahaya bagi kamu. Suka? Suka. Kamu jangan marah-marah, itu tidak bagus buat kesehatanmu. Ada? Kamu jangan makan banyak-banyak, itu tidak bagus buat tubuhmu. Ada? Digugu ente? Jadi kitab itu hidup apa tidak? Hidup. Nyata apa tidak? Ada apa tidak? Abadi apa tidak? Makanya saat kita mati, kitab itu tidak mati. Menunggu kita dapat tubuh baru untuk meneruskan perjalanan. Karena apa? Kesadaran terakhir saat kita mati akan menjadi kesadaran awal untuk melanjutkan perjalanan kita selanjutnya. Terus abadi. Jadi ada sekarang kitab di sini. Nyata ayat ini. Sudah diwariskan. Sudah. Hidup apa mati? Membimbing apa tidak? Keras apa tidak suaranya? Keras. Apakah suaranya seperti suara saya? Tidak. Tetapi ada suara itu. Terdengar? Oke. Bapak Ibu tinggal ngikuti aja. Ngikuti aja apa yang diperintahkan di sini. Itulah agama yang sejati. Agama bukan di luar, agama di sini. Tidak usah menunggu perintah dari kitab yang di luar. Ikuti aja perintah dari kitab yang di dalam. Saya yakin kalian semuanya selamat hidupnya. Gak usah pesantren. Saya bukan anti pesantren. Buat apa kalau di pesantren hanya membuat kita semakin tidak sadar? Hanya diteror oleh rasa takut.
Takut ini, takut itu, takut ini. Membuat kita jadi semakin takut. Hasilnya apa? Ketakutan akan menarik ketakutan baru. Like attracts like. Hukum tarik menarik. Bahkan mohon maaf, lihat orang-orang yang takut untuk berusaha. Ekonominya tidak maju-maju. Dia terus dihantui oleh perasaan takut itu. Buat apa kita belajar ketaatan tanpa kesadaran? Lebih bagus belajar kesadaran. Taat itu dengan sendirinya lahir secara alami. Bapak Ibu, hari ini saya membaca hasil riset dari Pew Center. Pew Research Center. Saya catat tadi pagi. Hasilnya. Alhamdulillah. Negara kita dari 10 negara, dari sebanyak negara di dunia ini masuk 10 besar. Negara yang paling rajin beribadah. Negara yang paling rajin beribadah dan paling rajin berdoa. Bayangkan Bapak Ibu, rata-rata bangsa Indonesia yang beribadah dan berdoa setiap hari 270 juta orang. Hanya 10 juta aja yang tidak berdoa dan tidak beribadah. Hasilnya? Hasilnya? Korupsi? Ketidakjujuran? Menyalahgunakan wewenang? Melanggar hukum? Kenapa? Saya bukan menyepelekan ini. Saya membayangkan gimana kalau bangsa kita ini yang sudah pada rajin beribadah, ibadahnya sadar. Ibadahnya bukan karena teror, ibadahnya karena cinta. Bukan pengen surga, bukan takut neraka, ibadahnya karena sadar. Wih, udah kebayang kayak apa bangsa kita. Saya hanya bisa bicara begini. Saya yakin ya, orang-orang yang sadar mendengarkan kajian ini, sehingga dia itu sadar kalau jadi pejabat bukan untuk memperkaya diri, tetapi itu amanah dari semesta. Secara alami memang saya harus mencintai tanah air saya. Nomor 2 Kenya 84%, nomor 3 Nigeria, nomor 4 Malaysia, nomor 5 Filipina, nomor 6 Brazil, nomor 7 Bangladesh, nomor 8 Ghana, nomor 9 Sri Lanka, nomor 10 Kolombia. Ya, semua persentasenya di bawah 90%, hanya negara kita 95%. Negara yang paling rajin beribadah dan berdoa. Bayangkan. Berdoa itu gimana Bapak Ibu? Meminta. Semakin meminta, semakin jauh dari yang kita minta. Semakin meminta, semakin tidak sadar dengan yang sudah diberikan semesta kepada kita. Makanya kan sebetulnya kalau menurut saya nih, ini bangsa kita ini tidak diajarkan aja gimana cara berdoa yang benar. Diajarkan cara berdoanya. Karena doa itu bukan permintaan. Doa itu artinya undangan. Doa itu artinya ajakan. Sebetulnya Allah sudah ada bersama kita. Tinggal dirasakan kehadirannya. Apa yang kita getarkan di pikiran dan perasaan kita, apalagi kita menyatakan seolah-olah itu sudah terjadi. Itulah doa yang sebenarnya. Doa yang sebenarnya itu doa yang dibangun oleh rasa berkecukupan, rasa berkelimpahan, bukan doa yang didorong oleh rasa kekurangan. Kenapa? Kekurangan akan menarik kekurangan, like attracts like. Banyak gak orang berdoa tetap miskin? Banyak gak orang berdoa tetap banyak konflik? Banyak. Ini kan masalahnya belum pernah diajarin cara doanya.